Oke, kita lanjut lagi cerita silsilah Prabu Siliwangi bagian kedua. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas anak-anak beliau dari Nyai Subang Larang dan Kentring Manik Mayang Sunda. Sekarang kita bakal gali lebih dalam lagi, siapa aja sih putra-putri beliau dari istri-istri lainnya. Siap-siap karena daftarnya panjang dan ceritanya makin seru. Pertama, dari pernikahannya dengan Nyai Embok Agung atau Putri Sindangkasih, lahirlah seorang putra bernama Raden Sangkaki. Beliau ini dikenal sebagai anak dalam Pajajaran, yang artinya tumbuh besar dan punya peran penting di lingkungan internal istana. Lanjut, ada juga istrinya yang bernama Panawangi. Dari beliau, Prabu Siliwangi punya anak bernama Munhing Dalem. Nah, Munhing Dalem ini nantinya menikah dengan Putri Pamratsari dari Tejasuka. Jadi, bisa kita lihat ya, pernikahan anak-anak Prabu Siliwangi ini juga jadi strategi politik untuk memperkuat aliansi antar kerajaan di Tatar Sunda. Berikutnya, dari istri bernama Maraja Cinta, lahirlah dua orang putra, yaitu Sanghyang Medhang Rasa dan Medhang Kamamangga. Nama-nama yang sangat puitis ya, ini nunjukin betapa kayanya budaya dan bahasa pada zaman itu. Nggak berhenti di situ, Prabu Siliwangi juga menikah dengan Maraja Larang. Dari pernikahan ini, lahir seorang putri cantik bernama Ratu Widayaka Sakti. Sang putri kemudian dipersunting oleh Prabu Resik, penguasa di daerah Rajapola. Lagi-lagi sebuah pernikahan yang mengikat dua kekuatan besar. Ada lagi istrinya yang bernama Saselawangi, yang melahirkan putra bernama Sanghyang Tular. Uniknya dalam naskah lain seperti naskah Mertasinga, namanya disebut sebagai Sanghyang Tubur. Perbedaan nama ini biasa terjadi dalam naskah-naskah kuno. Tergantung dari siapa yang menulis dan di mana naskah itu berasal. Kita geser ke istri berikutnya, Ratnayuma Nik Gumilang. Dari beliau lahir Sanghyang Jampana, yang kemudian berkuasa di Ratu Lawang Puri. Lalu dari Dewi Pergilayaran Sari, lahirlah Sanghyang Wiraga Sakti. Nah, Sanghyang Wiraga Sakti ini punya anak bernama Ratu Puntang, yang namanya mungkin familiar bagi kalian yang suka main ke daerah Gunung Puntang di Bandung Selatan. Masih ada lagi. Dari Karangsari Rasa lahir dua putra, Prabu Liman Sanjaya dan Liman Saputra. Dan dari Buniwati Raras lahirlah Ratu Pramana, yang disebut-sebut sebagai nenek moyang dari Suhunan Jaratna di Cipinah A. Jejak keturunannya menyebar ke berbagai penjuru Jawa Barat. Nah, ini yang paling bikin merinding dan misterius. Menurut naskah dari Keraton Kasepuhan Cirebon, Prabu Siliwangi juga punya istri dari bangsa halus bernama Rara Siluman. Dari pernikahan gaib ini, konon lahirlah 7 orang anak yang juga berasal dari bangsa jin atau makhluk halus. Sayangnya, nama-nama mereka nggak tercatat dengan jelas, menambah aura mistis di sekitar Sang Prabu. Penting banget buat dicatat ya teman-teman. Sebagian besar informasi yang gue sampaikan ini berasal dari naskah-naskah kuno, babad, dan cerita legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi, kebenarannya secara historis masih terus diperdebatkan dan bisa punya banyak versi yang berbeda. Tapi justru disitulah letak kekayaan dan keunikan kisah Prabu Siliwangi. Setiap versi cerita ngasih kita kepingan puzzle baru tentang sosok raja legendaris ini. Gimana? Luar biasa kan luasnya silsilah Prabu Siliwangi? Ini baru sebagian kecil dari misteri dan keagungan kerajaan Pajajaran. Kalau kalian punya info atau versi lain, coba deh share di kolom komentar, kita diskusi bareng.